Hai Re, welcome back to my YouTube channel. Good job. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi, buat kalian semua yang baru gabung di channel YouTube aku, selamat bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi buat bikin konten. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang banyak banget kalian pertanyakan di DM Instagram, di TikTok, seperti itu ya. Jadi dari kalian tuh banyak banget yang tanya, Kak, apa sih alasan kakak milih kerja ke Hong Kong? Seperti itu. Intinya ini aku akan membahas apa sih alasanku kerja ke luar negeri. Seperti itu ya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, tolong like, komen, dan subscribe channel ini karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Oke, aku bahas sekarang. Nah, ini aku cerita mulai dari pertama ya. Jadi aku dulu sekolah SMP itu di Malang. Terus SMA juga di Malang seperti itu. Terus aku habis lulus sekolah, itu aku di rumah 1 bulan istirahat. Habis itu aku dapat tawaran kerja di Surabaya. Dan aku di Surabaya kerja apa? Jadi dulu aku tuh kerjanya di salon salon rambut kecantikan kayak salon spa seperti itu ya. Aku kerja di Surabaya kurang lebih 2 tahun, terus aku pindah ke cabang bagian Gresik. Aku pindah di sana satu tahun setengah, terus habis itu aku pindah ke Surabaya lagi. Karena di Surabaya tuh kayak lebih banyak pengunjung daripada di Gresik gitu loh. Jadi aku pindah ke Surabaya lagi. Terus aku di sana gaji itu kayak komisi-komisian gitu ya. Jadi kalau misalnya aku dapat pelanggan 5 gitu, nanti komisiku per pelanggan tuh berapa kayak gitu. Misalnya kalau potong rambut 10.000, kalau warna rambut 20.000 seperti itu. Jadi pendapatanku tiap bulan itu bisa dibilang kurang lebih 1,5 juta sampai 2 jutaan seperti itu. Dan aku tinggal di Surabaya itu makan sendiri. Terus habis itu kalau masalah tidur disediakan sama bosnya. Jadi di sana tuh ada mes untuk makan, kita makan sendiri. Terus habis itu aku juga seneng jajan kan aku orangnya. Jadi uangku tuh ya habis buat itu Terus aku nggak nyentel kayak tabungan apapun tuh nggak ada. Aku kerja di Surabaya sama di Gresik itu cuma kebeli apa ya? Yang pertama HP, terus habis itu aku beli sepeda Beat, habis itu aku juga beli sapi sama kambing. Wis itu tok. Sama tabunganku cuma berapa juta kayak gitu loh. Terus habis itu aku kan kerja yang habis dari Gresik tadi aku balik ke Surabaya lagi. Di situ tuh kayak aku sakit gitu loh, Jadi aku tuh kayak demam. Terus habis itu aku pernah periksa kan ke dokter, itu katanya aku punya kolesterol. Bagian sini tuh sakit banget. Kenapa aku punya kolesterol? Karena aku di salon itu makannya nggak teratur. Makanku tuh kebanyakan makan mie, terus makan telur, makan nasi, kayak gitu. Jadi jarang banget makan sayur gitu loh, Aku kebanyakan tuh makan mie. Pagi mie, siang mie, malam mie, kayak gitu. Jadi ya wes aku kolesterolku sampai sini tuh gimana ya, berat banget gitu loh rasanya, sakit bagian sini, terus bagian kaki, buat jalan tuh sakit banget. Terus aku dikasih obat, habis itu aku juga drop waktu itu, hemoglobinku tuh rendah. Dan akhirnya aku pulang ke rumah sampai 2 atau 3 bulanan gitu. Terus aku juga pernah dirawat di rumah sakit juga karena penyakitku itu. Ya, habis itu aku juga pernah transfusi darah juga. Karena aku tuh emang lemes banget, terus hemoglobinku tuh kurang, jadi aku transfusi darah sampai 2 kantong waktu itu. Terus habis itu aku nggak mau kerja di salon lagi karena di salon tuh kayak gimana ya, kita tuh harus butuh tenaga yang banyak gitu loh, apalagi kalau kita dapet job mijet orang urut gitu loh. Tapi itu ngurutnya aku bagian cewek, aku nggak pegang cowok, cowok sendiri cewek sendiri gitu kan. Aku bagian cewek, kalau misalnya pelangganku tuh minta yang keras kan aku juga ngeluarin tenaga yang banyak kayak gitu loh jadi 1 hari itu aku bisa ngurut sampai 2 atau 3 orang. Itu belum lagi cuci rambutnya, belum lagi yang perawatan facial, perawatan apa kayak gitu. Jadi di salon tuh aku bisa ngerjain semua kayak gitu loh. Terus di sana juga banyak mbak-mbaknya juga yang sama sepertiku, kayak emang kerja di sana tuh capek tapi banyak bonusnya kayak gitu loh. Kadang kadang kalau pelanggan cocok sama
apa ya, pelayanan kita itu kita dikasih uang tip kayak gitu. Aku kebanyakan makan itu dari uang tip, nggak ambil uang gaji kayak gitu. Jadi uang gajiku utuh, aku makan ambil dari uang tip, kadang 10, 20, kadang ada yang 100 juga kayak gitu. Jadi yang bikin aku betah di salon tuh ya seperti itu. Tapi ya apa ya, tenagaku ya dikuras habis dari pagi, bersih-bersih semua salon sebelum buka itu dibersihkan semua, nyapu, ngepel, mulai dari handuk-handuk buat cuci rambut itu apa, dilempiti, terus dijemur, wes pokoknya kayak gitulah. Terus habis itu kalau misalnya satu hari kita pijat 5 orang tuh capek minta ampun, Rek. Kita harus keluarin tenaga yang super ekstra, apalagi kalau orangnya besar gitu ya. Jadi tenaganya kita tuh harus bener-bener yang kuat kayak gitu loh. Jadi ya mungkin aku kecapean juga sih, terus makannya nggak teratur, jarang makan sayur apalagi makan buah, hampir nggak pernah. Yang sering tuh kayak jajanan cemilan seperti itu, kayak gorengan kayak gitu, malah sering tiap hari. Ya mulai dari itu aku sakit, terus aku dirawat di rumah sakit, terus aku dirumahkan selama 3 bulan. Habis itu aku bingung mau kerja apa lagi. Terus aku kan di rumah kayak ngebantu ibuku buat panen lombok kayak gitu. Terus intinya ya wis bertanam lah, bercocok tanam jadi petani gitulah aku di rumah tuh. Kayak macul, aku juga bisa macul. Terus habis itu aku kan punya sapi, jadi aku nyari rumput. Ya wes kayak gitu. Terus akhirnya aku selama 3 bulan itu dirasani karo tonggoku, Rek. Kalian tahu sendiri kan kalau kita rumah di kampung itu kita hidup berdampingan dengan tetangga ya. Apalagi kalau kita punya tetangga yang seneng kayak gini gitu kan. Itu mesti kita tuh harus kuat hati, kuat batin gitu loh. Kita dirasani opo ae ya wis kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kayak gitu aja. Tapi aku lama-lama tuh kayak nggak betah, Rek. Ini ceritanya aku kan punya tetangga. Rumahnya itu lumayan jauh dari rumahku, tapi dia tuh punya anak yang seumuran aku. Jadi tetanggaku ini, dia tuh punya anak kan seumuran aku dan anaknya tuh kuliah. Terus dapet orang yang intinya anaknya tuh udah nikah, dapet orang yang beruang gitu loh. Jadi suami nih anaknya dia tuh lumayan kaya kayak gitu loh, Rek. Terus aku tuh sempat dibanding-bandingin. Wong anaknya sih iku wis rabi, mosok kamu urung malah nganggur neng omah, gak ada kerjaan, gak ada penghasilan kayak ngono. Intinya ya wis ngono kuwi lah. Terus aku mikir, kok orang-orang ki nyapo kok bandingno aku karo wong iku ngono loh. Sedangkan rezeki kita tuh nggak sama. Mungkin dia rabi oleh wong sugih, iku rezeki dia gitu loh. Terus aku belum rabi, aku belum duwe apa pekerjaan iku ya mungkin durung rezekiku ngono loh intine. Terus habis itu kan aku mulai dari itu kayak sakit hati banget ya dibilang kayak gitu. Terus aku sempat punya pikiran mau kerja di toko baju, tapi tak pikir-pikir kok toko baju gajinya cuma segini, cuma 1 juta, makan sendiri, terus PP pulang pergi dari rumah ke toko kayak gitu. Jadi tak pikir-pikir ini tuh lebih boros daripada aku kerja di salon tadi kayak gitu. Terus aku punya pikiran lagi kalau aku pengen kerja ke Taiwan, karena di tetangga-tetangga aku tuh banyak banget yang kerja ke luar negeri, deh. Ada yang Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang kayak gitu tuh banyak banget. Terus aku kepikiran pengen kerja ke Taiwan yang pertama ya. Karena ibuku dulu pernah kerja di Taiwan selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Jadi aku nggak dibolehin kerja ke Taiwan. Alasannya apa? Lucu banget alasannya. Karena kata ibuku itu ya, di Taiwan tuh banyak banget mas-mas TKL. Takutnya nanti aku di sana salah pergaulan, terus aku sampai hamil di luar nikah kayak gitu kan banyak banget kan. Tapi ya jangan sampai lah. Nanti bilang takutnya salah pergaulan. Terus aku disarankan buat ke Hong Kong karena dulu tuh di Hong Kong belum ada mas-mas TKL. Mungkin ada cuma 1, 2, 3 kayak gitu. Tapi sekarang ini banyak banget. Apalagi aku dengar-dengar orang bilang itu katanya di Hong Kong mau buka pabrik khusus buat cowok yang pengen kerja ke Hong Kong tuh bisa kayak gitu. Jadi mungkin lama-lama Hong Kong ini sama kayak Taiwan gitu ya. Tapi nggak tahu sih kelanjutannya gimana, nanti aku belum belum lihat berita lagi. Terus aku akhirnya kerja ke Hong Kong, mikir kerja ke Hong Kong gitu ya. Aku wis mikir-mikir beberapa kali, tak pikir-pikir terus pertama nih
ayah dan ibuku tuh nggak setuju kalau aku kerja ke luar negeri, karena mereka tahu kerasnya di luar negeri itu seperti apa. Apalagi kita di sini tuh ikut orang Cina ya, Rek. Jadi ya takutnya nanti aku nggak betah di sini, terus aku di sini kalau misalnya sakit nggak ada yang jaga kayak gitu loh. Soalnya aku sendiri tuh gampang sakit, Rek. Aku kalau misalnya banyak tekanan, banyak pikiran tuh aku kayak gampang ngedrop gitu loh. Jadi mereka tuh takut. Terus akhirnya aku ngomong, aku pengen kerja ke luar negeri, mumpung aku masih muda kan. Aku masih muda, aku pengen cari pendapatan yang lebih besar daripada kerja di sini, 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 kayak gitu. Kalau dipikir di luar negeri itu gaji 10 juta, kita masih bisa nabung, bisa jajan, bisa main, kayak gitu. Kalau di Indonesia gaji 10 juta tuh kita kerjanya apa? Kita kerja, mijet aja gajinya cuma 1 juta, 2 juta. Kalau 10 juta tuh belum tentu bisa. Kalau aku loh ya, dengan standar pendidikanku cuma SMA, kayak gitu aku nggak bisa dapat 10 juta kalau di Indonesia. Makanya aku pengen kerja ke Hong Kong, terus habis itu akhirnya aku boleh kerja ke Hong Kong dan akhirnya aku masuk PT. Di PT proses selama 1,5 bulan, terus habis itu aku terbang ke sini kayak gitu. Padahal aku selama 1,5 bulan itu aku belum bisa bahasa sama sekali. Aku cuma bisa kayak selamat siang, selamat pagi, terus hitung-hitungan 1 sampai 100 itu bisa, terus nama buah-buah, sayur itu bisa. Tapi kalau diajak omong-omongan tuh kayak belum bisa gitu loh, Rek. Tapi kalau misalnya majikanku ngomong, itu aku bisa dengar. Tapi kalau aku ngomong balik itu susah gitu loh. Tapi aku sebenarnya tuh bisa kayak gitu loh. Kalian paham gak sih? Ya wes seperti itulah. Intinya aku kerja ke sini tuh karena cocoknya tonggo. Soalnya tonggoku gampang nyinyir ngono. Ya intinya kalian kalau mau kerja ke luar negeri kalian dipikir-pikir lagi. Soalnya di sini tuh nggak seindah foto profil. Di sini kayak yang aku perlihatkan di TikTok, di Instagram tuh yang enak-enak toh. Nggak mungkin aku ngeliatin yang sengsara aku, yang waktu aku kerja ngosek WC itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalian jangan tertipu itu, kalian harus pikir kalau di sini tuh kalian hidup sendiri, kalian harus bisa mandiri, kalau sakit kalian harus bisa ngerawat diri sendiri kayak gitu ya. Terus kalian jauh dari orang tua. Kayak gitu, jangan sampai kalian cuma pikiran aku pengen ke sana karena gaji gini, karena gaji ini gede, karena pengen jalan-jalan ke luar negeri, jangan kayak gitu. Jadi ya wis itu tadi saran dari aku, kalau misalnya kalian mau kerja ke luar negeri kalian pikir-pikir lagi. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. See you next time and bye bye.